Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 di sini ingin membahas Islam pada masa Bani Abbasiyah, yang mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri Sangkar Permono dan juga rekan saya Fajar Prasetya Bangun. Langsung saja kita masuk ke latar belakang pembahasan. Dalam peradaban umat Islam, Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban umat Islam yang terjadi. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Pada masa ini banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik di bidang ekonomi, politik, maupun ilmu pengetahuan. Hal inilah yang perlu untuk kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi umat Islam bahwa peradaban umat Islam pernah memperoleh masa kemasan yang melampaui kesuksesan di negara-negara Eropa. Kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Adapun sejarah berdirinya Bani Abbasiyah dimulai sejak Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 717 sampai 720 Masehi atau 99 hingga 101 Hijriah, di mana ketika khalifah ke-8 dari Bani Umayyah itu naik tahta, muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah dari kelompok Sunni. Nah, kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama keturunan dari Bani Hashim. Kedua kelompok di atas juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia karena orang-orang Persia dianaktirikan oleh Bani Umayyah baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Jadi kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintah Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini bergejolak sejak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Ali bin Abdullah. Ia telah dibai'ah oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Khalifah dinasti Abbasiyah. Perkembangan peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa Bani Abbasiyah. Keadaan itu terjadi karena peran para khalifah dan kebijakan yang mereka tetapkan. Adapun para khalifah Bani Abbasiyah yang saat itu berjumlah 37 orang, mulai dari Abbas As-Saffah yang menjadi khalifah pertama pada tahun 132 hingga 136 Hijriah, hingga Al-Mutasim Billah yang menjadi khalifah terakhir pada tahun 640 hingga 656 Hijriah. Dari ke-37 khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah selama 505 tahun, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal. Di antaranya adalah Al-Ja'far, Al-Mansur, Harun Al-Rashid, dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan ketiganya merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Masa Khalifah Agung tersebut dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana, serta memiliki kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau dikenal sebagai khalifah yang cerdas dan tegas. Beliaulah yang menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan Bani Abbasiyah. 7 kebijakan ini dianalisa oleh para ahli sejarah mampu menjadi penyokong, pendorong, dan memberi motivasi besar dalam perkembangan Islam pengetahuan Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far, kerajaan besar di Selat Bosporus dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam dan Ratu Irina sebagai penguasa wilayah itu takluk dan membayar upeti yang banyak pada Abu Ja'far Al-Mansur. Ratu Irina harus membayar mahal pada kekalahannya tersebut. Ratu harus menjual beberapa gereja hanya untuk mendapatkan emas untuk bayar kepada Khalifah Abu Ja'far. Yang kedua, Harun Al-Rashid. Lahir di kota kecil Rayyi pada tahun 145 Hijriah. Ibunya seorang hamba sahaya. Ayahandanya adalah Al-Mahdi Khalifah ketiga Abbasiyah yang memerintah selama 10 tahun. Harun adalah seorang khalifah yang paling dihormati, alim, dan sangat dimuliakan di sepanjang usia menjadi khalifah. Pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau bersembahyang 100 rakaat setiap hari dan pergi menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki.
Semua perbuatannya terutama di dalam Barsakadah sama. Dengan Al-Mansur, beliau sangat rahim dan pemurah berhubungan dengan harta benda yang dimilikinya. Pemerintah Khalifah Harun al-Rasyid adalah puncak keemasan Bani Abbasiyah. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Bukan khalifah saja yang mendapatkan limpahan harta, kekayaan dari kejayaannya itu, akan tetapi semua pembesar istana seperti pegawai-pegawai pemerintah, panglima-panglima tentara, dan pekerja istana lainnya. Program Harun al-Rasyid yang membuat terkenal adalah dengan mendirikan Baitul Hikmah yang merupakan sebuah institusi kebudayaan dan pikiran cemerlang pada zaman itu. Lembaga institusi kebudayaan terbesar dan terlengkap, menjadi rujukan para pelajar Eropa yang belajar dari Islam. Yang ketiga, Abdullah al-Makmum. Beliau berkuasa tahun 199 hingga 218 Hijriah. Dia dilahirkan dari seorang ibu hamba sahaya bernama Marajil. Dia dilahirkan 6 bulan terlebih dahulu dari saudara sebapak Al-Amin. Sifat-sifat beliau yang sangat menonjol diantaranya pemaaf. Beliau memaafkan pemberontak Fadil bin Ar-Rabi'ah yang telah menghasut komplotan penjahat menentang dirinya. Beliau juga memaafkan Ibrahim bin Al-Mahdi yang telah melantik dirinya sebagai khalifah di Baghdad. Pada waktu itu, Khalifah Al-Makmum sedang di luar kota Baghdad. Walaupun saudara-saudara Al-Makmum yang menghendaki Ibrahim dibunuh, akan tetapi Khalifah Al-Makmum tetap bersikeras untuk memaafkan beliau, yaitu Ibrahim. Khalifah Al-Makmum termasuk khalifah yang sangat memerintah pada saat masa keemasan Abbasiyah. Beliau juga seorang pecinta ilmu dan memperhati masalah sosial seperti bapaknya Harun al-Rasyid. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu masa kejayaan dari Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan juga anaknya Al-Makmun. Ketika Al-Rasyid memerintah, Bani Abbasiyah dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun masih ada beberapa pemberontakan, dan juga luas wilayah Bani Abbasiyah dimulai dari Afrika Utara sampai ke India. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan juga kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak Bani Umayyah maupun sebagai bahasa pengetahuan. Selain itu, juga ada dua hal yang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah adalah: pertama, ada ilmu kedokteran. Pada mulanya ilmu kedokteran telah ada pada Bani Umayyah. Ini terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran, Yundisapur dan juga Haran. Dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter terkenal, diantaranya ada Hunain Ibnu Ishaq, terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang mata dan juga penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Lalu ada Ibnu Sina, karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb dan dijadikan sebagai buku pedoman bagi universitas di Eropa maupun negara-negara Islam. Dan juga ada Ibnu Rus yang terkenal sebagai dokter perintis di bidang penelitian pembuluh darah dan juga penyakit cacar. Lalu ada ilmu tafsir, yang mana pada masa ini muncul dua aliran, yaitu ilmu tafsir Al-Mansur dan juga tafsir Bir-Rai. Aliran yang pertama lebih menekan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta pendapat tokoh-tokoh sahabat. Sedangkan aliran tafsir yang kedua lebih menekan pada logika dan nas. Dan di antara ulama tafsir yang ada pada masa Bani Abbasiyah, di antaranya itu ada Ibnu Jarir At-Tabari dengan karangannya yaitu Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Lalu ada Imam Al-Baidawi dengan karangannya yaitu Ma'alim Al-Tanzil. Serta ada Imam Ar-Razi dengan karangannya itu Al-Tafsir Al-Kabir. Lanjut, yang ketiga ada ilmu hadis. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah sudah mulai usaha untuk mengumpulkan dan juga membukukan hadis.
Akan tetapi perkembangan ilmu hadis yang paling menonjol pada masa Bani Abbasiyah, sebab pada masa Bani Abbasiyah muncul ulama-ulama hadis, di antaranya adalah Imam Al-Bukhari. Beliau telah mampu mengumpulkan sebanyak 7.257 hadis, dan setelah diteliti terdapat 4.000 hadis sahih dari yang telah berhasil dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari yang disusun dalam kitabnya yaitu Sahih Al-Bukhari. Lalu ada Imam Muslim, terkenal sebagai seorang ulama hadis dengan bukunya Sahih Muslim. Buku karangan Imam Bukhari dan Muslim di atas lebih berpengaruh bagi umat Islam daripada buku hadis lainnya, seperti Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi oleh Imam Al-Tirmizi, Sunan Al-Nasai oleh Al-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah. Dan keenam buku hadis tersebut lebih dikenal dengan sebutan Al-Kutub As-Sittah. Lanjut, ada ilmu matematika, di mana terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab menghasilkan karya di bidang matematika. Di antara ahli matematika Islam yang terkenal adalah Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau ilmu hitung dan juga penemu angka 0. Serta tokoh lainnya adalah Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas, terkenal sebagai ahli di bidang ilmu matematika. Kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor internal karena tekanan orang Turki. Sejarah masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah diawali dari kebijaksanaan Al-Ma'mun yang menunjuk saudaranya Al-Mutaksim menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ketika itu orang Persia tidak setuju karena mereka berkeinginan agar Al-Ma'mun mengangkat anaknya yang bernama Abbas menjadi khalifah. Setelah Al-Mutaksim naik tahta, dia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke Samarra, kira-kira 95 km ke arah hulu sungai Tigris, dengan membangun istana dan asrama-asrama tentara yang akan menampung 250.000 tentara. Dan sebagian dari kota yang dibangunnya itu diberikannya kepada kepala-kepala suku Turki. Pilihannya jatuh kepada orang-orang Turki karena dia sendiri dan ibunya berasal dari Turki. Untuk memperkuat pemerintahannya, maka dibentuklah tentara reguler yang terdiri dari orang-orang Turki yang berasal dari para budak. Orang Turki yang terkenal jiwa militernya semakin hari semakin memperlihatkan prestasi mereka dalam bidang militer. Akibatnya, pangkat-pangkat tertinggi dalam kemiliteran diberikan kepada mereka, sehingga secara perlahan tentara Arab dan Persia semakin terdesak ke belakang. Yang kedua, faktor internal karena tekanan Bani Buwayhi. Khalifah Al-Mustakfi, yaitu khalifah yang ke-22, memohon bantuan kepada Bani Buwayhi agar menekan popularitas orang-orang Turki. Sambutan begitu meriah yang dilakukan khalifah pada saat itu dalam rangka menyambut kedatangan Bani Buwayhi. Hal ini tentu dengan harapan agar terjalin kerjasama yang baik antara Bani Buwayhi dengan Bani Abbasiyah guna memajukan Daulah Abbasiyah serta mengusir dominasi dan popularitas bangsa Turki pada saat itu. Berkat bantuan dari Khalifah Ahmad bin Buwayhi mampu menekan dan menyingkirkan keberadaan orang-orang Turki dari wilayah kekuasaan Abbasiyah. Akan tetapi dengan keberadaan pemimpin Abbasiyah pada masa itu begitu lemah, serta ditambah dengan pemimpin Bani Abbasiyah yang tidak memiliki kekuatan untuk menekan pengaruh Buwayhi, sehingga harapan untuk mewujudkan Daulah Abbasiyah yang maju hanyalah angan-angan belaka saja, di mana pada saat itu pemimpin Abbasiyah yang terlalu berharap kepada Bani Buwayhi tidak mampu menolong kekuasaan yang sudah lumpuh. Malahan dengan keadaan pemimpin Abbasiyah yang begitu lemah hanya menjadi lambang belaka yang tak mampu melakukan tindakan tegas terhadap gerakan Bani Buwayhi yang melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar mengikuti paham Syiah. Kesimpulan, dinasti Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan dan kejayaan dari peradaban umat Islam yang pernah ada. Pada masa dinasti Abbasiyah, kekayaan negara melimpah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Namun di akhir pemerintahan Khalifah dinasti Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya peperangan salib
serta serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban Islam di Baghdad. Jadi itulah kisah singkat dari Islam pada masa Bani Abbasiyah, dan semoga materi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.